hati Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita bersyukur dan bersyukur selalu karena kita masih dapat berada di hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi hanya karena kasih Tuhan saja. Amin. Mari kita baca firman Tuhan. Kita masih di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai dengan 8. Kemudian kita lompat pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kita baca bergantian, saya terlebih dahulu membacanya. Ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 1 pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka bendera seperti nyala api yang bertebaran dan mengenai pada mereka masing-masing. Sama-sama kita. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu tidak bosan-bosan mendengar ayat firman Tuhan tentang Roh Kudus ini, sebab Roh Kudus ada di hati saudara. Amin. Senyawa, sehingga tidak ada penolakan. Maka saya percaya hari ini juga Ibu Bapak sangat bersuka cita bisa mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita sudah berulang-ulang mendengar tentang kisah murid-murid Yesus sesudah Yesus terangkat ke sorga, dan bagaimana mereka mematuhi perintah untuk menunggu dan menunggu janji Bapa. Dan tepat pada waktunya setelah 10 hari mereka menunggu dan akhirnya tibalah waktunya Roh Kudus itu turun dengan tiba-tiba. Saya melihat di sini Bu Bapak yang saya sedang perhatikan di sini adalah begini Bu Bapak. Begini. Tuhan itu menyuruh murid-murid untuk pergi. Ada tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka akan dikirim dan mereka akan pergi dan meraih sukses. Tetapi Tuhan tidak membekali mereka dengan harta dunia, tidak membekali mereka dengan apa-apa selain daripada Roh Kudus yang dijanjikannya. Mereka harus menerima Roh Kudus itu. Mereka harus penuh dengan Roh Kudus itu. Itulah modal yang sangat besar yang harus mereka miliki untuk mereka dapat pergi dan sukses. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya Roh Kudus, Roh Kudus dan Roh Kudus
harus memenuhi mereka. Saya juga heran, mengapa Tuhan tidak memberikan mereka banyak bekal, harta berlimpah, kendaraan yang memadai, senjata perang yang lengkap, bahkan uang yang berlimpah-limpah, perhiasan-perhiasan dan segala macam pakaian-pakaian yang indah dibekali oleh Yesus. Tapi tidak, Yesus hanya membekali mereka dengan Roh Kudus saja. Luar biasa ini ya, Roh Kudus saja, bahwa mereka harus penuh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita ini adalah murid-murid Yesus yang diutus oleh Yesus di dunia, yang ditempatkan oleh Tuhan di dunia ini. Kita tidak boleh lepas dari Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menjadi kebutuhan terbesar kita. Roh Kudus. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa murid-murid itu akan menerima Roh Kudus, Roh Kudus akan melawan mereka, maka saya menyampaikan di sini bahwa mengartikannya bahwa murid-murid itu harus terlebih dahulu mengalami jamahan Tuhan. Itu di mana murid-murid itu harus terlebih dahulu mengalami jamahan Tuhan. Itu saja. Jadi kita pun sangat memerlukan jamahan Tuhan. Ibu bapak sudah dijamah Tuhan? Ketika Roh Kudus turun memenuhi kita, kita sedang dijamah Tuhan. Dijamah Tuhan. Setelah kita dijamah oleh Tuhan, lalu kita boleh pergi. Lalu kita boleh pergi, melakukan apa saja. Tentu yang baik. Melakukan apa saja, pekerjaan kita, rencana kita, bisnis kita, studi kita, apapun yang ada pada kita, semua itu kita kerjakan. Tetapi yang perlu pertama-tama kita miliki adalah jamahan Tuhan. Itu. Sampai di sini Yesus melarang mereka. Mereka dilarang untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Tetapi murid-murid ini mereka bertanya, Yesus, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka bertanya dan mereka ingin dipulihkan. Mereka mungkin dalam hatinya berkata, inikah waktunya aku dipulihkan? Inikah waktunya aku diberkati? Inikah waktunya keuanganku diberkati? Inikah waktunya Tuhan aku disembuhkan? Kita tidak perlu tahu kapan kita diberkati. Kita tidak perlu tahu kapan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Yang perlu kita tahu dan harus miliki bahwa kita harus menerima Roh Kudus itu. Itulah yang terjadi pada zaman itu, dan saya percaya itu juga terjadi di zaman sekarang. Bahwa Roh Kudus itu adalah sebuah keperluan kita yang paling utama. Kalau gereja boleh ada sampai sekarang, gereja dibentuk oleh pertolongan Roh Kudus. Jadi tidak ada apa-apa yang kita butuhkan sekarang selain daripada Roh Kudus. Dan murid-murid itu pun mematuhi perintah itu. Lalu mereka berkumpul mereka selama 10 hari mereka berkumpul. Capek itu 10 hari 10 malam mereka di situ terus. Mereka butuh biaya untuk membayar sewa rumah. Butuh biaya untuk makan, untuk snack, untuk makan pagi, siang, sore, malam. 10 hari mereka harus, jumlahnya saudaraku bukan 12 orang, bukan 20 orang, bukan 30 orang, bukan 50 orang, 120 orang untuk memberi makan 120 orang. Mudahkah atau sulit? Sulit. 120 orang harus diberi makan selama 10 hari. Mereka harus bayar harga.
Tetapi apa yang terjadi ketika mereka mematuhi perintah Tuhan? Maka tiba-tiba, ayat 2 berkata, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Amin. Tiba-tiba turunlah berkat dari langit kepada orang-orang yang menuruti firman Tuhan. Amin. Tiba-tiba. Ibu bapak mau berkat dan tiba-tiba? Haleluya. Berkat yang tiba-tiba. Ini bukan undian berhadiah, ini bukan SDSB. Masih ingat SDSB? Sumbangan dana sosial berhadiah, porkas menggunakan. Tiba-tiba mereka diberkati, tiba-tiba turun dari langit, dari sorga berkat terbesar. Akan turun berkat tiba-tiba kepada orang yang patuh kepada firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, bukan hanya Tuhan yang bisa membuat tiba-tiba, iblis pun bisa juga membuat yang tiba-tiba. Itu lebih bahaya. Kalau sampai iblis dibiarkan Tuhan melancarkan aksinya sehingga kita menerima berita yang tiba-tiba, aduh, bagaimana hancurnya hati ini. Begitu menerima telepon yang tiba-tiba, yang bunyinya menyakitkan tiba-tiba. Jantung bisa berhenti berdetak, sehingga orang merasa bagaikan petir di siang hari. Seperti pedangdut bernyanyi, bagaikan petir di siang hari. Begitu kan? Jangan sampai tiba-tiba yang dari iblis terjadi di hidup manusia. Tetapi kita ingin berkat yang tiba-tiba. Haleluya. Tiba-tiba. Untuk bisa tiba-tiba, kita harus penuh Roh Kudus. Mengapa rupanya harus penuh Roh Kudus, Ibu Bapak? Murid-murid harus penuh Roh Kudus dan mereka dihinggapi lidah-lidah seperti nyala api. Ada lidah-lidah api dari sorga turun kepada mereka dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, bahasa lidah, bahasa roh turun kepada mereka. Mengapa Roh Kudus tidak turun dalam bentuk buku? Atau misalnya lalu turunlah dari langit buku-buku api, seperti api buku-buku itu turun di hadapan mereka. Buku, tapi bukan buku, tapi lidah. Apa yang ada pada manusia turun dari sorga, sehingga yang turun dari sorga, lidah-lidah dari sorga turun menyatu ke dalam hidup kita, menyatu dengan lidah kita, sehingga klop lidah dari sorga bersatu dengan lidah dari kita, memutar lidah kita, sehingga lidah kita disucikan, lidah kita dibersihkan. Karena firman Tuhan berkata, lidah adalah sumber kejahatan. Lidah adalah api kejahatan yang bisa membakar seluruh tubuh, bahkan membakar seluruh hutan. Lidah api, demikianlah lidah juga bisa membakar seluruh hidup. Jadi dahsyat lidah ini. Tetapi dengan turunnya Roh Kudus dari sorga, lidah kita yang najis, lidah kita yang kotor dibersihkan oleh lidah-lidah api dari sorga. Amin. Sehingga kita pergi memberitakan Injil damai sejahtera. Sehingga lidah kita pun bisa berbahasa roh. Bisa berbahasa roh. Tidak semua lidah orang bisa berbahasa roh.
Banyak orang yang ingin berbahasa roh tapi mereka tidak bisa. Karena mereka tidak bisa, lalu mereka bikin di YouTube, bikin di medsos bahwa Roh Kudus itu tidak ada. Bahasa roh itu sesat. Banyak pendeta-pendeta besar di dunia ini yang anti Roh Kudus. Karena apa? Karena mereka tidak mengalami bahasa roh. Sehingga mereka memprotes. Kalau misalnya Philip Mantoba bikin tentang bahasa roh lalu dia sanggah. Semua khotbah orang dikorek. Khotbah orang semua dikritik tentang Roh Kudus di medsos. Tetapi satu jawabannya, penyebabnya apa? Karena dia tidak pernah mengalami bahasa roh. Sehingga apapun dia buat supaya dia tidak disebut orang yang tertinggal. Itu seperti saya dulu. Saya pun dulu begitu, gak yakin saya bahasa roh. Saya kritiknya semua. Tetapi ketika saya mengalami, saya mengakui bahwa bahasa roh itu ada dan memang ada. Lidah dari sorga turun ke lidah kita, menggerakkan lidah kita, sehingga lidah kita memiliki kuasa. Karena itu, jangan malu-malu berbahasa roh. Amin. Ketika kita berbahasa roh, sorga terbuka bagi kita. Sorga terbuka. Sekarang orang sudah mulai dipengaruhi iblis, sehingga malu berbahasa roh. Tidak mau malu. Tapi lihatlah gereja-gereja yang jubul. Mereka jubul, nggak mau. Mau diejek pun kami, tetap kami berbahasa roh. Mau bahasa roh kami pun balla-balla, billi-billi, balla-balla. Tak peduli mereka. Makin kau ejek, makin banyak dosamu katanya. Tetapi dia terus berbahasa roh. Tapi lihatlah hidupnya penuh dengan mukjizat. Mukjizat keuangan, mukjizat kesembuhan, mukjizat pintu-pintu terbuka, bisnis pun diberkati. Wow, luar biasa, banyak. Karena mereka rajin berbahasa roh. Shalom. Rajin berbahasa roh ibu bapak, amin. Jangan malu. Kalau orang malu berbahasa roh, dia tidak berani. Malu itu dia, tidak berani dia mendeklarasikan imannya. Bapak Ibu saudaraku sekalian, saya mau sampaikan di sini mengapakah rupanya murid-murid itu harus penuh Roh Kudus. Kita buka dulu Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kenapa? Karena Roh Kudus itu akan memimpin kita kepada kebenaran. Roh Kudus itu akan memimpin kita kepada kebenaran. Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. 31 mulai. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Bukankah kebenaran itu yang akan memerdekakan kita? Maka ketika murid-murid minta untuk merdeka, ketika murid-murid meminta supaya Israel merdeka dari penjajahan, Yesus berkata, kamu tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Karena Roh Kudus itu akan memimpin kamu kepada kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Mau merdeka? Untuk merdeka pengorbanan sangat luar biasa. Untuk merdeka banyak nyawa yang melayang. Tetapi kita akan merdeka karena Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran. Apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi orang yang penuh Roh Kudus akan sangat suka mendengarkan firman Tuhan. Karena Roh Kudus akan memimpin dia kepada firman. Jadi saya sanksi kepada orang-orang yang berbahasa roh tapi tidak suka mendengar firman, tidak suka membaca firman. Sanksi dari sini. Shalom. Sanksi dari sini. Ngolo mohon doa gulana membagi jamita mohon. Tantik kos. Belasan Roh Kudus memimpin kita untuk mencintai firman. Karena firman inilah yang akan memerdekakan kita. Kita dimerdekakan dari sakit penyakit. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Yohanes 53 ayat 4? Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5 berkata, tetapi dia diremukkan oleh karena pemberontakan kita. Dia ditikam oleh karena pemberontakan kita, dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itulah kebenaran. Itulah kebenaran. Itulah yang benar. Jadi Roh Kudus menuntun kita kepada firman itu, supaya firman itu kita renungkan, kita ucapkan, kita hafalkan, sehingga apa yang dikatakan dalam firman itu, dalam kebenaran itu menjadi nyata, bahwa sesungguhnya Yesus sudah berkata, sudah selesai. Tapi kalau kita tidak tahu kebenaran, kita pikul terus sakit penyakit kita. Padahal kebenaran berkata, Yesus telah memikul kesengsaraan kita. Dia menanggung penyakit kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Dia, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itulah kebenaran. Jadi Roh Kudus itu bukan langsung mengangkat kita kepada kesuksesan, kita langsung didudukkan di tahta. Tidak, dia tuntun kita kepada kebenaran, kepada firman. Kita resapi firman itu, kuasa firman mengalir, kita dibuat sukses. Amin. Itulah makanya sering kita bernyanyi, peganglah tanganku Roh Kudus, bawalah diriku kepada segala kebenaran. Amin. Jadi kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Merdeka dari segala sakit penyakit, merdeka dalam hal keuangan, merdeka dari kenajisan, dari penyembahan berhala, merdeka dari perbudakan dosa. Itulah
pentingnya kita perlu Roh Kudus dijamah oleh Tuhan. Kita perlu jamahan Tuhan. Sebab kita manusia satu-satunya yang dicipta oleh Tuhan dengan tangannya. Ketika kita manusia dicipta dengan tangannya sendiri, kita dijamah. Kita dijamah tangan Tuhan waktu dibentuk. Dijamah, dibentuk. Maka dalam hidup ini pun kita selalu memerlukan jamahan Tuhan. Nang do tahu jamaah Tuhan ama. Siadang do itu Tuhan do tangan namu lau dau naramu kan. Kalau siadang do itu Tuhan do tangan na do si Hawa. Mari kita buka Mazmur 139. Tak kalau siadang sudiru kita itu Tuhan do tangan na. 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Amin. Kita ditenun, dijamah, di rahim ibuku. Dia bentuk buah pinggang, dia bentuk ginjalku, dia bentuk hati, liver, dia bentuk empedu, dia bentuk usus, pankreas, dan usus 12 jari, usus 9 jari, usus 5 atau 10 jari, tahu? Dibentuk kerongkongan, tangannya membentuk. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Artinya tulang-tulang itu, tulang-tulang kita patah digelumi Tuhan. Dia yang membentuk. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu Tuhan melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Haleluya. Jadi begitulah kita dibentuk, dijamah oleh Tuhan. Maka sepanjang perjalanan hidup kita pun kita selalu memerlukan jamahan tangan Tuhan. Kita terus dijamah. Setiap hari kita harus merasakan jamahan Tuhan lewat hadiratnya, lewat doa, lewat kepenuhan Roh Kudus, lewat persekutuan dalam firman, lewat ibadah. Kita sedang merasakan jamahan Tuhan. Kita dijamah. Maka bila ada organ-organ tubuh kita yang rusak, Dia perbaiki kembali. Amin. Mungkin jantung kita sudah mulai degup-degupnya tidak lagi normal. Tuhan lihat, wah ini kayaknya sudah terlalu cepat ini jantungnya. Dia normalkan lagi. Amin. Dia mungkin melihat kadar gula di dalam tubuh kita sudah mulai banyak sekali dan tinggi. Dia jamah lagi dengan tangannya, dia normalkan kembali. Itulah pentingnya Roh Kudus memenuhi kita. Disitulah tangan Tuhan sedang menjamah kita, mendaur ulang, membentuk ulang semua organ-organ tubuh kita yang rusak dan sakit. Karena itu rindukanlah kepenuhan Roh Kudus. Bersekutulah selalu dalam Roh Kudus, berbahasa rohlah setiap hari. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi. Haleluya. Hari ini kita berjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita menerima tubuh dan darah Yesus yang telah menyelamatkan dan memberkati kita. Ayo karena kuasa saya. Haleluya. Pelan perjamuan kudus
Mari maju ke depan.